Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Karomah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada episode kali ini, saya Ukti Franky Biantoro akan memandu acara kajian kita. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Aktif? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustadz Dr. Muhammad Nursikin MSI. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Bapak, mohon maaf ini Bapak. Ini terkait kabarnya, ini Anda ini pengasuh di 3 pesantren Bapak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di Pondok Pesantren Modern An-Nur Pabilan ya, di apa? Di Kabupaten Semarang ya, yang dekat dengan kampus Kabupaten kita. Semarang. Ya, mudah-mudahan berikan kontribusi yang baik lah untuk masyarakat sekitar dan juga khususnya bangsa kita. Yang kedua Bapak di mana? Ada di Kendal dan ada di Jogja ya. Ada di Jogja. Iya. Jadi ada di 3 kabupaten. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu waktu dan kesuksesan. Nah, sebelum lebih jauh saya mau bertanya-tanya dulu ini Bapak. Jadi ini kan ada contoh-contoh terkait orang yang menggunakan waktunya. Termasuk Bapak ini mampu menggunakan waktu untuk membangun pesantren 3. Nah, ini sebagai teladan kita, ini seperti apa bagaimana penggunaan waktu sampai sukses memiliki 3 pesantren itu, Bapak? Iya. Jadi begini, Mas Oktio ya. Iya. Kita kembali, apa sih waktu itu? Sekarang kita referensikan misalnya. Waktu itu adalah serangkaian segala sesuatu yang sudah kita lakukan, yang baru kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Itu waktu. Ada 3 rangkaian penting dalam waktu. Ini yang harus kita garis bawahi, Mas Tio. Iya. Apa yang sudah kita lakukan, itu kan menjadi sebuah historis dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah sejarah. Nah, apa yang kita lakukan itu akan menjadi penting. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu itu kok kita tidak merencanakan dengan baik, waktu itu kita tinggalkan begitu saja, historisnya juga begitu saja. Tapi kalau waktu itu kita gunakan dengan baik, akan menjadi sebuah historis tinggalan. Yang kedua, eksistensi hari ini. Itu penting. Jadi eksistensi hari ini itu apa? Yang harus kita lakukan waktu ini. Kan begitu kan? Hari ini kita bisa melakukan apa yang terkait dengan waktu. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Jadi rencanakanlah waktu yang akan datang itu sebaik mungkin agar kita tidak terlena dengan waktu, gitu Mas Tio. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan optimal. Maka saya katakan ada 3 rangkaian tadi, ada yang sudah kita lalui, baru kita lalui, dan akan kita lalui. Ini yang harus kita catat sebagai waktu. Itu Mas Tio. Baik, terima kasih. Sangat menginspirasi. Jadi teman-teman sudah dijelaskan beliau. Tetapi saya sendiri ini masih belum memahami Bapak. Sebenarnya waktu itu apa Bapak ya? Iya. Jadi begini. Kalau kita melihat secara terminologi agama ya. Iya. Allah itu banyak sekali bersumpah dengan waktu. Kita bisa melihat misalnya dalam surat Ad-Duha misalnya. Wad-duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal ashri, demi waktu ashar. Banyak sekali Allah itu bersumpah dengan waktu. Kenapa kok Allah bersumpah dengan waktu? Coba kita buka dalam surat Al-Asyr. Innal insana lafi khusr. Ketika manusia itu tidak bisa memanfaatkan waktu, maka khusr, merugi. Ruginya tidak hanya saat ini, tapi merugi akan selamanya. Dalam terminologi ini apa? Apa yang sudah kita lakukan, tentunya kita tidak akan bisa flashback kembali. Historis yang sudah kita tanamkan, kita tidak akan flashback lagi ke historis ke sana. Kita akan bisa melakukan apa yang akan kita lakukan. Makanya Allah mengatakan,
Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan waktu, maka khusr. Bagaimana orang itu dalam keadaan kerugian. Itu loh Maktio. Iya. Maka bagaimana kita harus tanamkan dalam diri kita, waktu yang disisakan oleh Allah kepada kita, ini kita manfaatkan secara optimal. Gitu Mas Tio ya. Iya, baik Bapak. Setelah kita mengetahui apa itu waktu. Nah, kemudian ini apa orientasi waktu dan kesuksesan Bapak? Iya. Nah, ini. Coba kita lihat ya Mas Tio. Iya. Secara historis misalnya, ketika manusia itu dilahirkan di muka bumi, kita itu hidup pada periodisasi yang ketiga loh Mas Tio. Iya. Periodisasi yang pertama di mana? Ketika kita hidup di alam ruh. Ini waktu. Ketika ruh kita dicipta oleh Allah, jasad kita belum dicipta oleh Allah. Terus ketika jasad kita dicipta oleh Allah, 120 hari ada di alam rahim seorang ibu, ditiupkan roh itu. Dihembuskan di dalam rohnya seorang ibu. 9 bulan 10 hari, waktu lagi. Setelah itu, kita dilahirkan di muka bumi. Ini juga waktu. Ya kan begitu? Betul. Ini juga waktu. Lah, waktu yang ketiga, periodisasi yang ketiga ini, kita akan hidup pada periodisasi waktu yang keempat. Lah, bagaimana di periodisasi yang ketiga ini kita bisa sukses? Kita bisa sukses untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik. Karena apa? Kita tidak akan mungkin waktu itu akan kembali lagi seperti itu. Makanya bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik? Maka pahamilah agama. Jadi ketika kita memahami agama, orientasinya apa? Orientasinya adalah agama itu akan dijadikan sebagai nasihat kita. Jangan kita terus begini, bahasa kita. Jangan hanya kita, sudahlah kita lah, jalan aja yang penting nanti takdirnya begini ya begini. Takdirnya begitu ya begitu. Tidak begitu. Kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Kata Allah itu kan begini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Kita melihat misalnya tafsirnya Al-Marwahi ya Mas Tio. Iya. Sabar itu adalah aibil ikhtiar. Sabar itu adalah usaha. Bagaimana usaha? Usaha itu kan adalah ada ruang dan waktu. Kan begitu. Maka kalau kita mau sukses, bagaimana ada as-sabru. Terminologi Qur'annya adalah bagaimana ada as-sabru. Dalam terminologi para tafsir adalah aibil ikhtiar. Yang kedua adalah as-shalah. As-shalah secara etimologi itu kan doa. Apa yang kita lakukan, ikhtiar kita, apa yang kita lakukan, pasrahkan kepada Allah. Itu adalah waktu yang akan menjawab. Jadi ada sebuah ikhtiar, ada sebuah doa. Jadi dua hal ini, kita mau sukses atau tidak, maka gunakanlah terminologi agama. As-sabru, as-shalah. Insya Allah Mas Tio, ini bisa menjadi sebuah inspirasi kita. Gitu ya Mas Tio ya. Iya, baik. Setelah kita mengetahui bagaimana menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini begini Bapak, ada orang yang usia 40 tahun, dia sudah sukses, ada yang usia 40 tahun, beliau masih memulai suksesnya. Iya. Nah, ini bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang waktu? Baik. Begini Mas Tio. Saya cerita ya Mas Tio, saya Iya. cerita ya. Beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi ini, saya itu kedatangan seorang tamu. Tamu, ya. Ya, di pondok kedatangan orang tamu. Kira-kira seorang wanita, itu umurnya sekitar 78 tahun. Sore-sore datang ke pondok. Dia bersama dengan supirnya, membawa mobil bagus, mobil Alphard gitu ya. Datang ke pondok, jam 4:30 itu datang ke sana. Terus tergopoh-gopoh datang ke rumah saya. Terus dia bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Terus apa? Tiba-tiba dia menangis. Ketika menangis dia ngabruk saya, Mas. Ngabruk tahu ya? Iya. Saya popok pundaknya. Sabar Ibu, ada apa Ibu? Ustaz, saya mau curhat Ustaz. Saya dudukkan di ruang tamu. Ketika itu dia nangis gugur. Apa yang dikatakan? Saya bilang, ada apa Ibu? Kok sampai segitunya Ibu? Dia bilang begini, Ustaz,
Saya itu seorang janda, Ustaz. Oh ya, saya bilang dalam hati saya, janda, apa kon kerabi ya? Subhanallah. Saya bukan begitu ya. Oh iya Bu, terus gimana Ibu? Suami saya sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Dan ketika suami saya meninggal Ustaz, dia meninggalkan beberapa perusahaan. Ada di Semarang, ada di Jakarta, dan ada di Bali. Dan dia bilang, setelah suami saya meninggal Ustaz, usahanya itu maju. Usahanya maju dan maaf, dia bukan pamer, dia mengatakan yang sebenarnya. Apa yang saya miliki semuanya ada Ustaz. Apa? Saya mau apa saya ada Ustaz. Yang menjadi endingnya pertanyaan dia adalah, Ustaz, apa yang saya miliki, apa yang saya punya, saya tidak bisa menikmati Ustaz. Kenapa? Kok nggak bisa menikmati Ibu? Sedikit-sedikit apa yang saya inginkan, itu sekarang tidak boleh Ustaz. Saya mau makan A, nggak boleh sama dokter Ustaz. Saya mau makan B, saya nggak boleh Ustaz. Saya hanya makan itu, yaudah, sano, apa namanya, nasi putih, terus ya. pakai ini, sudah. Saya tidak bisa menikmati kekayaan saya Ustaz. Nah, terus bagaimana Ibu? Terus dia bilang, Ustaz, saya itu nggak minta tolong Ustaz sama Ustaz apa. Saya mohon kasih doa Ustaz, biar saya bisa mudah kembali. Masya Allah. Minta doa agar dia mudah kembali. Mudah kembali ya itu. Waduh, saya terus, oh begitu ya Bu ya. Terus akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil Quran. Iya. Saya ambil Quran dan saya buka surat Yasin. Iya. Terus di Yasin ke bukan. Saya kira begitu tadi. Saya baca surah Yasin dan saya ketemu ayat, salah satu ayat yang menarik yang saya sampaikan sama beliau. Apa dalam surah Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah akan mengurangi kejadiannya. Allah akan mengurangi kenikmatannya. Allah akan mengurangi segalanya. Nah, saya sampaikan itu ayat itu dan saya terjemahkan secara lughawi, saya terjemahkan secara tafsiri dan lain sebagainya. Semakin paham dan dia semakin menangis dan menjerit di sana. Dan akhirnya dia bilang, berarti selama ini saya salah ya Ustaz. Ibu tidak salah. Ibu belum tahu. Begitu. Terus akhirnya, kalau memang begitu, saya akan merubah Ustaz. Berarti begini, yang menjadi pelajaran kita dari apa namanya fenomena itu, bahwa umur itu juga tidak menjamin kesuksesan. Yang menjamin kesuksesan itu apa? Adalah kesungguhan dan doa kita. Kita tidak bisa flashback kembali. Dan sampai-sampai begini dia bilang, Ustaz, kapan ada waktu Ustaz? Ada apa Ibu? Kita umroh bersama. Masya Allah. Mau ditraktir sama umroh sama beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah Mas Tio ya. Iya. Jadi kita bisa memberikan sebuah interpretasi bahwa waktu itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, jangan dijadikan tendensius umur. Ya, ya. Ketika kita umur 40 tahun, kita belum sukses. Ketika belum umur 40 tahun, kita tidak sukses. Kita sukses. Kita harus flashback. Kenapa kita sukses dan kenapa tidak sukses? Apa langkah yang harus kita lakukan? Jangan-jangan kunci Al-Quran tadi, ista'inu bis-sabri was-shalah, belum optimal. Jangan-jangan ikhtiar yang kita lakukan itu belum optimal. Karena kita kadang-kadang senangannya pada zona nyaman saja. Betul. Ya, kalau sudah punya sedikit ini nyaman aja. Ya, nyaman gitu kan. Tapi kita tidak ada usaha yang lain. Coba kita lihat filosofi orang Cina itu. Dia kepengen kalau ketika usaha, itu bukan sebuah zona nyaman yang dia inginkan. Tapi apa? Bagaimana usaha itu bisa dikembangkan terus walaupun sudah berhasil. Dan yang paling penting itu di sini itu saya ada istilah filosofis gendong-gendongan. Gendong-gendongan, iya. Gendong-gendongan itu apa? Itu adalah saling membantu satu antara yang lain. Saling menggendong satu dengan yang lain. Nah itu waktu Mas. Iya. Makanya saya katakan, Mas Tio ya, kumpul kita masih diberi kesempatan ini. Bagaimana waktu itu kita gunakan untuk meraih kesuksesan. Masya Allah. Gitu ya Mas Tio. Baik Bapak. Kemudian terkait kesuksesan Bapak ini, ada ukurannya tidak Bapak ini?
Sukses tuh ukurannya umpamanya, wah punya mobil bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, ngajinya banyak, sehari 1 juz umpamanya seperti itu, sedekahnya banyak. Hmm. Nah, apakah ada ukuran-ukuran yang, menunjukkan bahwasanya orang itu sudah sukses dalam waktunya, Bapak? Sebetulnya sukses itu tidak bisa diukur ya. Iya, Sukses itu tidak bisa diukur. Jadi kita doa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia itu seperti apa? Kan begitu. Dan kebaikan di dunia itu tidak hanya serta-merta begini saja. Tapi kebaikan dunia itu adalah untuk keberlanjutan, adalah hasanah fil akhirah. Jadi kesuksesan dunia itu adalah untuk menuju kepada kesuksesan akhirat. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini terminologi agamanya begitu pasti ya. Jadi iya. kita harus bisa memberikan sebuah interpretasi bahwa aku sudah sukses. Aku sudah punya begini, aku sudah punya begini, aku sudah begini, aku sukses. Tidak. Kalau saya katakan sukses itu adalah ketika kita menghadap Allah dengan husnul khotimah, itu sukses. Nah, husnul khotimah itu seperti apa? Kita bisa raih dengan apa? Dengan ikhtiar kita di dunia. Dengan banyak ngaji, dengan banyak sedekah, dengan banyak hal-hal yang diperintah Allah. Kita meninggalkan larangan yang dilarang Allah. Kan tentunya begitu. Maka akan meraihlah yang namanya kesuksesan dunia dan akhirat dengan husnul khotimah. Gitu Mas Tio. Masya Allah. Jadi memang Iya, untuk ukurannya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tadi mendengar cerita yang menjadi hikmah, Bapak, iya. menjadi contoh yang kurang baik, orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Hmm. Ini di penghujung waktu kita ini, kami butuh inspirasi, butuh teladan. Tadi ada hikmah, sekarang kita butuh teladan, Hmm. contoh mungkin dari para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, atau Hmm. yang di zaman sekarang yang kaum-kaum milenial, yang dapat kita contoh dalam penggunaan waktu yang baik, sehingga mampu menjadikan sukses dalam hidupnya, baik Iya. di dunia maupun di akhirat. Hmm. Satu saja yang saya sampaikan Mas Tio. Iya, Saya terinspirasi dengan satu kitab kecil, yaitu adalah iya. namanya kitab Sulam Taufik. Di Muqaddimah Sulam Taufik itu ada 3 hal yang penting. Ini penting sekali harus kita lakukan. Apa namanya? Ada yang namanya ta'lim, ada yang namanya ta'allum, dan ada amal. Ta'lim itu apa? Ta'lim itu adalah proses. Proses. Ketika kita belajar, kita kuliah, itu namanya ta'lim. Yang kedua adalah ta'alum. Kayak gini tuh ta'alum, Mas. Kita diskusi, ta'alum. Dan apa yang kita miliki dari ta'lim dan dari ta'alum itu, orientasikanlah kepada amal. Amal itu apa? Implementasi dari ta'lim dan ta'alum. Inilah yang digambarkan dalam kitab kecil itu, Mas. Jadi bagaimana implementasi daripada ta'lim dan ta'alum itu adalah di amal, implementatif kita. Jadi ketika kita memahami secara holistik, secara komprehensif, yaitu adalah ta'lim dan ta'alum, maka amal kita itu juga holistik dan komprehensif. Begitu Mas Tio. Baik Bapak, luar biasa. Sangat tercerahkan. Mudah-mudahan sahabat Karomah semuanya juga tercerahkan. Amin, amin, Di amin. penghujung waktu ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio. Oh, iya.